Halo teman-teman Trisakti School of Management, kenalin aku Fatin. Di sini aku akan berkolaborasi dengan Trisakti School of Management dan juga IMA TSM nih teman-teman. Dan di episode kali ini akan ada episode khusus yaitu Marketing Podcast. Apa sih itu Marketing Podcast? Jadi Marketing Podcast ini kita akan berbincang mengenai seputar marketing. Nah, kali ini kita memiliki narasumber yang keren banget nih teman-teman. Ada Kak Fisco Lorenzo. Halo. Halo Kak Fisco. Ya, halo. Oke. Jadi Kak Fisco ini merupakan mahasiswa dari Trisakti School of Management, jurusan Manajemen angkatan 2020 dan juga merupakan owner dari Cruise Autocar. Halo Kak Fisco, gimana nih Kak kabarnya? Halo, selalu baik Fatin. Wah, baik banget ya Kak. Iya. Nih, sekarang itu kan Kak Fisco angkatan 2020, berarti udah di penghujung masa perkuliahan nih Kak. Udah mahasiswa akhir. Jadi kesibukannya sekarang bisnis dan kuliah ya Kak? Ya, betul. Jadi kalau misalkan bisnis itu kan memang kebetulan fun fact itu dari sebelum masuk kampus ini. Wah, jadi sebelum sebagai mahasiswa baru, Kak Fisco udah ngejalin bisnis Cruise Autocar ini? Betul. Jadi kita itu kan masuk di kampus itu kan sekitar bulan Agustus sampai September ya. Iya, betul. Nah, kebetulan Cruise Autocar ini dari bulan Juli. Jadi sebelum ada proses sebelum masuk kampus, jadi ini udah mulai duluan, udah start duluan. Oh, berarti 1 bulan sebelum menjadi officially mahasiswa baru Trisakti School of Management, Kakak itu udah punya bisnis ini. Nah, aku penasaran nih Kak, mahasiswa pada umumnya itu kan mungkin kadang tuh memilih bisnis kayak di bidang fashion atau di bidang F&B. Kenapa nih Kak Fisco ini lebih memilih di bidang otomotif yang mungkin jarang dipilih mahasiswa pada umumnya? Oke, jadi kadangkala untuk bisnis atau untuk kerja kita itu semua itu by passion ya. Iya, betul. Jadi kebetulan memang dari kecil itu aku suka banget sama otomotif. Khususnya di mobil ya. Iya. Kalau motor dulu aku juga sempat suka, cuma akhirnya kayaknya lebih ke mobil aja gitu. Jadi aku memutuskan untuk kerjanya di bidang ini karena itu semua by passion aku gitu. Oke, jadi semua itu berawal dari passion ya Kak, karena tadi Kakak bilang punya passion di bidang otomotif, jadi memilih untuk bisnis ini. Kalau aku boleh tahu nih Kak, tadi kan Kakak sudah memulai bisnis ini sebelum officially menjadi mahasiswa Trisakti School of Management. Itu mungkin bisa diceritakan nih Kak sedikit gimana sih kayak awal mulanya Kakak mulai bisnis ini? Mungkin kan berarti itu dalam usia yang sangat cukup muda ya, sudah sebelum menjadi mahasiswa sudah memutuskan untuk membangun bisnis ini. Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman Bistima di sini. Oh iya, jadi saya itu kan lulus itu kan 2018 ya, lulus SMA. Iya. Sebetulnya 2018. Cuma di sini ada gap 2 tahun. Jadi gap 2 tahun itu kemana? Gap 2 tahun itu aku tuh sebetulnya sekolah di China waktu itu. Wah, keren banget. Cuma nggak tuntas karena kan memang COVID-19 waktu itu. Kemudian setelah lepas dari sana aku pulang, sempat kerja juga jadi translator waktu itu, langsung ke orang sana, jadi translator dulu. Setelah itu beberapa bulan, di bulan Juni sampai Juli, akhirnya teman yang kebetulan waktu itu sempat satu kampus di China, itu ngajakin untuk join showroom mobil ini. Jadilah akhirnya aku masuk ke Cruise Autocar ini. Gitu. Oke, jadi berawal dari cerita sebelumnya nih Kak Fisco sudah berkuliah di China, terus ketemu teman, terus mengajak kolaborasi untuk membangun bisnis Cruise Autocar ini, akhirnya muncul nih teman-teman ide untuk Kak Fisco ini membangun bisnis Cruise Autocar ini. Oke Kak, karena Kak Fisco itu kan berarti kan jatuhnya itu sejak mahasiswa baru itu sudah punya bisnis. Pastinya Kak Fisco tuh harus membagi waktu dong ya antara perkuliahan dan juga bisnis Kakak. Nah, gimana Kakak itu bisa membagi waktu antara perkuliahan dan juga bisnis Kakak ini? Kalau bagi waktu, kebetulan juga TSM itu kan punya 2 kelas ya. Jadi ada kelas pagi sampai siang, ada kelas untuk karyawan juga, kelas malam. Betul. Ya. Itu menjadi satu alasan aku masuk ke kampus ini juga
Dan kalau untuk bagi waktu sih sebetulnya aku kan awalnya itu ngambil kelasnya kelas karyawan, kelas malam. Jadi dari pagi sampai sore aktivitas di Cruise Autocar ini, kemudian abis dari situ ke kampus. Jadi memang sih agak melelahkan sih, cuma ya kalau kita happy, why not gitu sih. Oke, jadi karena salah satu program TSM itu tadi ada kelas karyawan juga ya Kak, atau kelas yang dimulai dari sore itu ya Kak, kalau tidak salah ya. Betul. Itu jadi salah satu alasan Kakak memilih TSM karena bisa sambil untuk menjalankan bisnis Cruise Autocar ini teman-teman. Nah oke Kak, kalau Kakak ini kan jurusan manajemen, dan kalau boleh tahu Kakak mengambil peminatan apa nih Kak? Aku ngambil pemasaran marketing. Wah, pas banget ya teman-teman. Ternyata Kak Fisco juga mengambil peminatan di bidang marketing juga. Jadi sangat sejalan banget nih dengan dalam menjalankan bisnis Cruise Autocar ini. Oke, mungkin aku mau sedikit bertanya nih Kak mengenai seputar marketing tipis-tipis aja. Kalau misalnya di marketing itu kan kita tuh nggak asing ya Kak dengan marketing mix yang 4P itu. Dan apakah Kak Fisco ini itu mengimplementasikan mengenai marketing mix itu di bisnis Kak Fisco ini? Sebetulnya marketing mix itu 4P ya, 4P. P itu yang pertama itu price, harga. Ya itu menurut saya sih 4P itu memang kan udah basic banget ya. Maksudnya basic kita dalam menjalankan ya udah pasti dalam suatu bisnis 4P ini harus dijalanin. Mulai dari price, place, promotion, produk dan lainnya di bauran pemasaran itu kan luas banget. Jadi udah pasti aku implementasiin juga. Gitu. Jadi ternyata teori-teori kita yang kita dapat di perkuliahan yang tadi salah satunya 4P itu sangat bisa diimplementasikan di bisnis ya Kak, karena bisa juga untuk sebagai guide kita, untuk sebagai petunjuk kita gimana caranya untuk bisnis kita itu lebih bisa maju lagi, betul ya Kak? Betul, dan pengetahuan tentang 4P itu sebelumnya aku nggak tahu 4P itu apa. Jadi itu ya dari pembelajaran selama ini di kampus. Oke, nah betul sekali teman-teman. Nah berarti dengan mengambil pendidikan formal khususnya tadi di bidang di manajemen, terus mengambil pendidikan pemasaran, itu berarti teori-teori tersebut itu sangat membantu Kak Fisco ya Kak. Berarti di sini tuh aku mengambil kesimpulan bahwa mengambil pendidikan formal di bidang marketing ini juga nggak kalah pentingnya ya Kak dalam menjalankan suatu bisnis. Betul, apalagi di era sekarang ya, dimana semuanya itu era digitalisasi. Jadi udah pasti perlu basic-basic pengetahuan, knowledge untuk bisa menjalankan ini gitu, kurang lebih. Oke, setuju banget nih teman aku dengan Kak Fisco. Oh ya, by the way Kak, dari tadi tuh aku berbicara sama Kak Fisco tuh enak banget nih kemampuan public speaking Kakak, terus kayak tektokan itu kayak bisa dapet gitu. Dan pastinya tuh kan kalau misalnya di bisnis otomatis di otomotif ini Kakak kan harus negosiasi dengan klien, betul nggak sih Kak? Oke, betul. Nah berarti kan kemampuan public speaking Kakak itu harus ya cukup baik lah ya, karena kalau misalnya public speakingnya kurang oke kan nanti nggak bisa deal juga, betul nggak Kak? Betul. Nah gimana sih cara Kakak untuk bisa meningkatkan kemampuan public speaking itu? Pertama-tama kalau negosiasi itu kita tuh dua arah ya sistemnya. Jadi negosiasi kita ke owner mobil yang akan kita beli, kemudian negosiasi setelah kita dapat mobilnya, terus dijual, negosiasi kepada orang yang membeli mobil tersebut. Oh betul ya. Jadi negosiasi itu sebetulnya dua kali. Gitu. Gimana caranya supaya kita mendapatkan harga yang oke dari pemilik sebelumnya yang akan kita ambil mobilnya, dan kita menjual harga setinggi mungkin kepada orang yang akan membeli. Oke. Jadi menurutku kemampuan negosiasi ini sebetulnya sangat penting, dan ditambah kemampuan negosiasi ini dengan public speaking yang baik juga itu banyak aku dapat dari kampus TSM ini gitu. Karena salah satu metode pembelajaran di TSM itu kan dengan presentasi ya. Oh iya. Betul ya. Fatin kan juga mahasiswa di TSM ya. Iya. Jadi dengan presentasi yang lumayan banyak itu, walaupun memang
kita kan juga agak sebel ya kalau presentasi Betul terus ya. banget, ya. Mungkin relate banget ya teman-teman Trisakti School of Management dengan apa yang Kak Fisko katakan barusan. Ya, memang yang aku perhatiin dari dulu itu metode pembelajaran kita udah banyak berubah. Jadi yang dulu kita memang diterangi, mungkin bahasa diterangkan kali ya, Iya. diterangkan oleh guru atau dosen kita. Sekarang malah jadi kita yang di depan, malah jadi kita yang menjelaskan materi. Tapi di akhir aku menyadari bahwa metode pembelajaran ini membawa dampak yang sangat baik buat kita sendiri gitu, khususnya di bidang negosiasi dan public speaking. Jadi pada akhirnya dengan banyaknya presentasi, banyak ngobrol, mungkin yang awal-awalnya awkward, canggung, mungkin kita juga ngerasa gugup ya, gelisah gitu. Lama-lama menjadi biasa aja dan kebawa gitu pengaruhnya dalam dunia kerja gitu. Oke, jadi dengan metode presentasi tadi yang sudah kita sering dapetin di TSM, mungkin sejak maba ya, karena ngerasain sejak maba itu udah banyak banget nih Kak tugas kelompok yang mengharuskan kita presentasi. Betul. Itu sangat berguna banget di dunia kerja, apalagi saat kakak ini menjalankan suatu bisnis, ya Kak. Oke Kak, mungkin kita bisa minum dulu nih teman-teman, karena kita kan temanya marketing ya, jadi kita bisa sambil ngeteh bareng nih dengan perbincangan marketing ini. Oke Kak, mungkin di sini aku ingin ngebahas tentang digital marketing. Tadi kan Kak Fisko udah menyinggung nih, wah sekarang itu era digital. Apa-apa itu sekarang kita menggunakan media digital. Menurut Kak Fisko nih, peran media digital dalam memasarkan bisnis Kakak, khususnya di bidang otomotif ini, itu berpengaruh besar nggak sih Kak di bisnis Kakak? Oke, kalau kita kilas balik ke belakang ya, jadi untuk menjual mobil bekas, khususnya di zaman-zaman tahun 2000 sampai 2010, di mana waktu itu belum ada yang namanya toko bagus. Oh iya. Ya, belum ada toko bagus. Semua orang itu menjual itu ke koran. Dan berlomba-lomba itu ke koran. Jadi foto mobil mereka itu ditampilin di iklan baris yang ada di koran. Itu banyak gitu. Jadi ada lokasi, ada nomor telepon dan lain sebagainya. Di era digitalisasi sekarang, dimulai dari toko bagus, kita menjual barang second itu kan di toko bagus. Kemudian toko bagus ini berganti nama jadi OLX. Oh, iya. Jadi di aplikasi OLX itu, di salah satu marketplace itu, khususnya untuk otomotif ya, banyak sekali yang dipublish di sana. Jadi karena OLX itu salah satu media digital, menurutku memang banyak sih ya, selain OLX bisa di Instagram, bisa di TikTok dan lain sebagainya. Cuma khususnya di OLX itu membawa pengaruh besar loh. Jadi orang-orang itu bisa mendapatkan akses yang lebih mudah, lebih besar dan menjangkau ke banyak orang lain. Jadi banyak audiens yang dapat terjangkau dari peran digitalisasi ini. Oke, Gitu. jadi dengan peran digitalisasi ini tuh sangat berpengaruh besar ya Kak, karena dulu tuh kita makanya koran konvensional dengan menggunakan OLX ini mungkin bisa menjangkau orang yang lebih banyak. Betul. Gitu. Dan memudahkan juga kan ya, bisa diakses kapanpun dan dimanapun, termasuk Instagram dan platform lain. Gitu. Ya, betul banget sih Kak. Mungkin aku mau beralih pertanyaan tentang tren digital marketing sekarang nih Kak. Sekarang kan yang tadi udah aku sebutkan bahwa kita sudah ada di era digital, mungkin semua orang sekarang punya sosial media. Nah, menurut Kak Fisko ini apa sih tren marketing 2024 sekarang, dan apakah Kak Fisko itu mengimplementasikan peran tren marketing ini tuh di bisnis Kak Fisko? Oke. Yang aku lihat di tahun ini ya, di 2024 ini, tren marketing itu berpusatnya di TikTok. Wah, Ya. bener. Kita baik aku, Fatin dan teman-teman sekalian pun juga pasti ya bangun tidur scroll TikTok dulu Iya, sebelum aktivitas betul. ya. Apalagi Betul banget, sebelum tidur Iya. ya. Atau mungkin lagi di tempat kerja atau lagi di kampus bahkan Iya. scroll TikTok. Jadi menurutku kita sebagai pemasar atau sebagai pemilik bisnis itu tantangannya adalah bagaimana caranya menciptakan tren yang baru di TikTok. Atau
Kalau kita nggak bisa menciptakan tren itu, at least kita bisa ngikutin tren itu dan mungkin membawa pengaruh ya buat target konsumen kita dan audiens lain gitu. Jadi sudah pasti tren di 2024 itu adalah TikTok menurutku. Oke, bener banget teman-teman. Karena kita itu ada waktu senggang dikit pasti scrollnya TikTok. Betul. Buka TikTok terus ngeliat tren-tren yang ada. Jadi tren TikTok ini bisa juga dibawa ke tren marketing 2024 ini teman-teman. Nah, terakhir nih Kak Fisco, mungkin untuk teman-teman Bestima yang ingin membangun bisnis tapi kadang tuh merasa takut Kak, takut gagal atau takutnya ini kita sudah menggelontorkan uang sedemikian tapi wah nanti rugi nih. Ada nggak sih Kak pesan dari Kak Fisco gimana caranya untuk kita yakin memulai bisnis ini dan jangan ragu gitu? Kalau pesan untuk Bestima, aku dari dulu itu selalu kepikiran sama salah satu bukan kata ya, mungkin lebih ke kalimat ya, tapi kalimat pendek aja. Jadi kalimatnya itu gini, day one or one day, atau kebalik ya, one day or day one. Jadi suatu saat aku akan punya ini, atau di hari pertama aku akan mulai, gitu translate-nya. Jadi tadi miss ya, mungkin kalimatnya itu one day or day one. Jadi ketika kamu punya mimpi, itu akan sekedar jadi mimpi aja. Kalau misalkan nggak ada day one, nggak ada day one. Oh, nggak ada day one-nya. Iya, jadi ya langsung aja dijalanin. Kenapa nggak gitu? Oh, iya. Sama salah satu quote sih. Ini adalah satu perkataan dari Tokopedia. Oh, apa tuh Kak? Ya, satu clickbait dari Tokopedia. Mungkin itu jadi jadi marketing mereka, tapi ini melekat juga di hatiku gitu loh. Wah, apa tuh Kak? Mungkin bisa dikasih tahu untuk teman-teman Bestima. Jadi Tokopedia itu kan mulai aja dulu. Nah, mulai aja dulu. Oh, gitu loh. iya, Ya, betul. itu adalah tagline mereka. Iya. Tapi itu melekat banget gitu loh buat aku. Jadi mulai aja dulu. Ya bener sih. Ya kenapa kita nggak mau mulai gitu loh. Kurang lebih sih seperti itu. Iya, bener, karena kalau misalnya kita tidak memulai juga kita juga nggak bakal tahu ya Kak, apakah kita akan berhasil atau tidak. Yes, jadi ya mulai aja dulu. Kalau untuk berhasil atau enggak, itu ada di titik paling belakang gitu. Yang penting kita udah mulai, kita udah berusaha, entah hasilnya berhasil atau gagal, ya nanti aja gitu, nggak usah dipikirin. Yang penting mulai dulu aja. Gitu. Oke, gitu ya teman-teman Bestima. Jadi intinya itu kalau misalnya kita ada niat atau kita punya ide nih membangun bisnis, intinya itu mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Oke Kak Fisco, ini the last but not least, dalam menjalankan bisnis Kris Autocar ini pasti ada naik turunnya nih Kak. Oke. Gimana cara Kak Fisco itu tetap bisa survive dengan tantangan-tantangan dari bisnis yang Kak Fisco jalani ini? Oke, yang namanya bisnis itu nggak mungkin posisinya selalu di atas, ya. Beberapa kali aku melihat beberapa karyawan ya, khususnya saat di masa-masa ketika bisnisku itu lagi merugi atau mungkin lagi buruk keadaannya, aku ngelihat mereka tuh happy aja, ketawa-tawa gitu. Jadi itu memicuku untuk wah gila, jadi karyawan tuh enak banget ya. Karena mereka tidak memiliki tekanan ketika misalkan bisnis lagi merosot gitu. Karena apa yang mereka terima setiap bulan ya akan sama gitu. Entah mau bisnis merugi, gaji mereka tetap ada gitu. Jadi beberapa kali memang kan bisnis ini kan nggak untung, bisnis ini juga rugi. Siasatnya adalah dengan ya balik ke kata-kata basic lagi sih, tidak mudah putus asa sih sebetulnya. Tapi di luar itu dengan kita yang tidak mudah putus asa, ya nanti hasilnya pasti akan ada kok. Gitu. Jadi kalau misalkan ketika bisnis lagi ngedrop, kitanya udah putus asa, udahlah nggak mau lagi, ya udah abis itu ngedrop kan, rugi kan. Betul. Cuma ketika kita konsisten, kita ya udahlah nggak apa-apa, rugi itu nanti akan kembali kok di depan, nanti akan kembali kok ruginya, kita bisa tutup sama profit kok. Ya pasti akan ketutup sama profit gitu. Kurang lebih sih konsisten lah sama ya yang tadi sih kata-kata basic, memang tidak mudah putus asa yang diucapkan sama banyak orang. Cuma ya memang itu. Gitu. Memang itu kuncinya ya Kak? Ya memang itu kunci pentingnya.
Oke Kak Fisco, tadi kan Kak Fisco udah ngejelasin nih gimana sih cara-cara Kak Fisco untuk tetap survive di bisnis cruise autocar ini. Nah, aku mau nanya nih Kak, aku tuh sebenarnya udah tahu belum sih tentang IMA itu? IMA ya, selama ini sih aku belum tahu IMA itu apa. Oke, teman-teman Bestima. Jadi IMA ini kan merupakan suatu organisasi mengenai seputar marketing. Jadi di sini tuh kita bisa mengadakan seminar marketing atau juga perlombaan marketing nih Kak. Jadi dengan mengikuti IMA itu kita bisa menambah insight baru kita mengenai marketing dan juga bisa membuka jejaring kita dengan para marketers lainnya gitu Kak. Oh, berarti seru juga ya kalau aku tahu dari awal dan join dari awal, karena mungkin dengan bergabung ke IMA ini mungkin aku bisa kenal sama teman-teman ya, mungkin bisa membangun relasi dan koneksi juga, mungkin kedepannya akan ada proyek-proyek yang akan kita kembangkan bersama. Wah. Sayang banget ya, aku baru tahunya sekarang ya. Harusnya Kak Fisco bisa lebih tahu dari awal masuk TSM kali ya Kak? Iya, masalahnya aku udah semester 8 terakhir. Waduh, udah di penghujung nih teman-teman, tapi nggak apa-apa nih Kak Fisco, karena di penghujung perkuliahan ITS ini Kak Fisco jadi tahu nih tentang IMA, tahu sedikit dan bisa masuk di salah satu program IMA yaitu Marketing Podcast. Thank you loh Fatin, udah bisa ikut join ya dengan acara ini. Oke, thank you Kak Fisco udah hadir di Marketing Podcast kali ini. Dan tadi Kak Fisco tuh udah sharing mengenai perjalanan bisnis cruise autocar ini dan juga teknik marketing yang udah Kak Fisco jalanin selama ini nih Kak. Dan pastinya ilmu-ilmu yang udah Kak Fisco sharing ini tuh sangat berguna ya bagi teman-teman Bestima di luar sana. Thank you ya Fatin dan teman-teman IMA. Kebetulan di kali ini udah diundang untuk sekedar ngobrolin sedikit lah tentang perjalanan bisnis cruise autocar ini di Marketing Podcast. Oke, thank you teman-teman Bestima yang sudah menonton Marketing Podcast kali ini. See you on the next Marketing Podcast. Bye!